Saya nulis kau yang mulai kau yang mengakhiri itu kan bagian amicus curiae saya gitu kan. Iya. Amicus curiae di Kompas gitu kan. Jadi bukan hanya Ibu Megawati yang menulis amicus curiae, saya juga membuat amicus curiae. Anak pol saya juga dong. Analisis politik, Bivitri, banyak sekali. Ini kan tren yang menarik ya. Artinya MK, sejauh mana MK kemudian bisa menggali semangat kebatinan, suara kebatinan yang muncul dalam berbagai tulisan, berbagai podcast. Karena bagi saya ini ujian bagi MK, apakah MK mau dalam tanda petik ya melakukan reposisi politik atau enggak. Ya kan? Karena kan yang mulai kan MK ini. Kalau MK konsisten dengan proses pengambilan keputusan di 90, kan sebenarnya kan semua tidak terjadi. Ini peluang paling besar bagi MK dengan segala tadi ya. Berani tidak berani itu menjadi sangat tipis sebetulnya untuk melakukan reposisi politik. Kalau kamu pertanyaan apakah berani, dugaan saya nggak berani MK itu. Nggak berani karena ya meskipun hakim MK itu negarawan yang menguasai konstitusi, tapi dia masih makan nasi gitu loh. Ya masih makan nasi, belum makan menyan kan. Makan menyan kan ya itu suasana lebih berbeda gitu loh. Saya juga nggak berani, tapi betul kata Bibip gitu loh. Pertimbangannya saya yakin bakal paten. Ya, dia punya tanggung jawab moral ya untuk melakukan, kalau di Amerika tuh ada namanya State of Union Address. Itu adalah sikap dari Presiden Amerika terhadap situasi kebangsaan yang ada. Nah, saya mencoba merumuskan dengan Constitutional Address. Apakah MK setelah memulai kontroversi terjadi memberikan kompleksitas, dia mau memberikan judgement apa terhadap situasi ini gitu. Nah, inilah momen yang bagi saya baik bagi MK. Dia lagi butuh legitimasi publik. Ya, ketika kasusnya Anwar Usman, ya itu kan drop, lalu kemudian dia mencoba rebound. Reboundnya dengan apa? Ya dengan putusan. Ada 3 series putusan yang menurut saya ini gejala-gejala baik gitu loh. Gejala-gejala baik kan, mulai dari pilkada yang awalnya November mau diajukan ke September, bahkan sudah disiapkan Perpu. MK berani ngambil putusan itu, meskipun nggak diminta itu sebetulnya, nggak diminta. Artinya kan kalau diajukan ke September itu kan ada terbuka peluang intervensi kekuasaan, ya. Lalu kemudian posisi Jaksa Agung, ya, Jaksa Agung yang kemudian tidak boleh dari partai politik, harus minimal 5 tahun. Soal parliamentary threshold. Nah, situasi tren membaik dari MK, tentunya MK butuh lagi satu lagi untuk meribonkan posisi, ibaratnya pengakuan dosa kalau itu dianggap sebagai dosa atas itu semua dosa gitu. Itu. Tapi apakah dia komposisi 8 hakim ini berani nggak secara kolektif kolegial untuk melakukan reposisi politik konstitusional dia? Ya kalau dia nggak berani ya sudah berhasil dengan tadi kan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu kan, ya berakhir dengan kesedihan ya sudah. Tapi aku yakin akan ada sebuah pertimbangan yang dia akan menyatakan posisi politiknya gitu loh.